شهر رمضان seseorang untuk berusaha untuk nafsunya, mengatur الذي waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ahibbati fillah, alhamdulillah, Allah telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan. Yang nikmat-nikmat itu tentunya kita sebagai seorang hamba tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi, sebagai seorang hamba, terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka di bulan Ramadan ini, dengan puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, sebetulnya kalau kita renungkan, Allah ingin menyadarkan kita untuk lebih bersyukur kepada Allah dengan puasa Ramadan ini. Bagaimana bisa? Ya, karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Makanan, minuman, syahwat, tentunya ini adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita berpuasa, Allah menahan nikmat itu untuk beberapa waktu dari kita, sehingga kita tersadar bahwasannya ternyata selama ini Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang kita tidak menyadari kalau itu sebuah kenikmatan. Kecuali setelah kenikmatan itu hilang atau ditahan dari kita, baru kita sadar bahwasanya itu adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka puasa Ramadan ini membuat hati kita tersadar akan nikmat Allah. Dan tentunya kita punya kewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita bersyukur atas nikmat-nikmat itu, maka niscaya Allah akan menambahkan lagi kenikmatan yang lainnya kepada kita. La in syakartum, kata Allah, la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan kepada kalian nikmat. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, ketahuilah bahwasannya azabku itu sangatlah pedih. Maka bersyukurlah kepada Allah. Yang pertama, bersyukur dengan mengakui bahwasannya nikmat tersebut adalah dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan melainkan itu dari Allah. Nah, ini harus kita akui, harus kita sadari bahwasanya semua nikmat itu dari Allah Azza wa Jalla.
Kemudian cara bersyukur berikutnya adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau senantiasa bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Ketika ditimpa kebahagiaan, beliau bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika ditimpa kesulitan dan lain sebagainya, beliau pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka ini yang harus kita lakukan. Kita mengucapkan kalimat syukur Alhamdulillah. Lalu setelah itu, yang harus kita lakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah dengan tentunya kita juga menampakkan nikmat Allah itu kepada manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, hendaknya beritakanlah, kabarkanlah. Ini bukan suatu kesombongan, tapi ini tahaddits bin ni'mah. Ya, mengabarkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu boleh saja. Tetapi memang di sini harus hati kita itu benar-benar tidak ada maksud lain kecuali tahaddits bin ni'mah. Jangan sampai kita pun jatuh kepada perbuatan tidak ikhlas. Ya. Jangan sampai seperti itu. Maka ahibati fillah, puasa yang kita lakukan ini untuk melatih kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, mengapa kau lakukan seperti ini? Padahal dosamu yang telah lalu sudah diampuni, yang akan datang sudah diampuni." Maka apa jawaban Rasulullah SAW? "Afala akuna 'abdan syakura." Bukankah aku lebih pantas untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza Allah Ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.